Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kita yang pada kesempatan kali ini kita laksanakan secara online ya. Oke, sudah ada yang beli buku belum di LPSI atau ambil buku? Bukunya seperti ini ya, mungkin buku kuliah akhlak ya, di LPSI bisa kalian dapatkan ya. Hanya saja ini yang saya tampilkan ini versi PDF, tapi hanya PDF satu bab aja ya. Kalau mau lebih lengkap nanti bisa kalian cari di LPSI bukunya ya, yang akan saya jadikan acuan sebagai referensi dalam mata kuliah akhlak ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Di situ ada pengertian akhlak ya. Sebelum kita masuk pembahasan akhlak ya, ada pengertian akhlak secara bahasa atau etimologi. Akhlak itu, jadi akhlak itu bahasa Arab, akhlak, adab itu bahasa Arab, akhlak, adab itu bahasa Arab, dan karena dia bahasa Arab ya secara otomatis harus dikembalikan konsep pemaknaannya itu berdasarkan bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran. Secara bahasa ya, adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Oh ya, sebelum masuk ya, tolong dicatat ya poin-poin penting dari apa yang saya sampaikan ini, karena nanti presensinya adalah ketika kita masuk secara offline dengan menunjukkan catatan hasil dari resume ketika saya online seperti ini. Ya, jadi tolong poin-poin penting silahkan dicatat ya. Secara bahasa, akhlak itu artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat ya. Dari kata-kata khuluq ya, jamak dari kata khuluq. Oke, kita masuk ke terminologisnya atau secara istilah, secara definitif. Akhlak menurut di sini ada 3 pendapat ya, ada Imam Ghazali, ada Ibnu Maskaweh, dan ada Abdul Karim Zaidan ya, dari bukunya Prof. Yunahar Ilyas, Allah yarhamin. Ya. Kita coba perhatikan ya, akhlak adalah definisi dari Imam Ghazali. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya gini ya,
Akhlak itu merupakan hasil dari ilmu yang dia pelajari, yang dari ilmu itu dia tahu, ya, dia paham, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kemudian ilmu itu tertancap kuat dalam jiwa seseorang yang outputnya adalah berupa perbuatan, ya, yaitu dengan melakukan atau memilih hal-hal yang baik dan menjauhi atau menghindari dari hal-hal yang buruk. Nah, di sini dikatakan yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Maksudnya adalah dia lakukan secara spontan atau refleks. Dia melakukan yang baik karena dia telah mengetahui kalau itu baik, itu secara spontan. Nah, ini sudah jadi akhlak ini. Ya. Nah, untuk bisa melakukan secara spontan tanpa mikir, ya, tanpa pemikiran yang mendalam, artinya dia dengan spontan atau mudah, dengan refleks itu dia melakukan yang baik. Itu dibutuhkan yang namanya pembiasaan. Jadi akhlak itu lahir dari ilmu yang dia pelajari, kemudian diamalkan, dibiasakan, ya lama-lama dia akan menjadi kepribadian, karakter, perangai, budi pekerti. Gitu ya. Paham yang saya maksud? Paham yang saya jelaskan? Paham nggak? Oke ya. Kita lanjutkan. Baik, Pak. Bisa memahami yang saya sampaikan? Oke. Kita lanjutkan. Ada juga definisi lain dari Ibnu Maskaweh dan atau Ibrahim Anis, ya, yang ya saya kira tidak jauh beda, ya. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik, buruk. Karena akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk, ya. Tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang bersama. Ya. Kemudian juga ada Abdul Karim Zaidan mendefinisikan akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan atau timbangannya, dengan pemikirannya seorang dapat menilai perbuatan baik dan buruk untuk kemudian memilih untuk melakukan atau meninggalkannya. Ya. Kalau memilih yang baik berarti dia berakhlak yang baik, kalau memilih yang buruk berarti dia berakhlak yang buruk. Nah, untuk bisa menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang beradab, ya, itu butuh pertolongan Allah, butuh rahmat Allah, butuh bimbingan dari Allah. Makanya kita kalau sholat itu kan kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita berdoa agar kita dibimbing untuk bisa istiqomah di jalan yang lurus, yaitu dengan berakhlak yang baik, memilih yang baik-baik, tidak memilih yang buruk-buruk, ya. Ya, kembali ya, tadi kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh bimbingan Allah untuk bisa berakhlak atau menjadi orang yang berakhlak yang baik, berakhlakul karimah. Ya. Bimbingan Allah itu dalam bentuk apa? Ya.
Bimbingan Allah itu dalam bentuk kemudahan kita, keringanan kita untuk mempelajari ilmu yang benar, yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi. Apakah cukup itu saja? Tidak cukup, belum, ya. Artinya kita sekedar tahu saja itu belum cukup. Kita masih butuh bimbingan Allah. Kita masih butuh pertolongan Allah untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu kita. Jadi kita tidak hanya sekedar mengetahui, oh ini baik, oh ini buruk. Tapi kita juga butuh pertolongan Allah, butuh bimbingan Allah agar supaya kita dimudahkan untuk melakukan yang baik-baik dan diberi kekuatan untuk bisa meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang buruk. Itu butuh. Karena berapa banyak orang tahu ilmu kalau ini baik, ini buruk, tapi dia memilih yang buruk padahal dia tahu kalau itu buruk. Artinya apa? Mengetahui saja tidak cukup. Orang yang berakhlak itu dia tahu ilmunya dan dia bisa mengamalkan ilmunya dengan baik, dengan benar, sehingga lahirlah kepribadian atau akhlak yang baik. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke sumber akhlak, ya. Perhatikan. Sumber akhlak. Yang dimaksud sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk, yang menjadi ukuran mulia dan tercelanya seorang. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak dalam Islam itu adalah Quran dan Sunnah. Ini penting. Ya, yang di sini nih, yang mulai dari sini nih. Nah, ini nih. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Sumber akhlak dalam Islam, rujukan atau tolak ukur akhlak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Dalam Islam itu sumber akhlak adalah Quran dan Sunnah, bukan pikiran kita, bukan pikiran manusia, atau bukan pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Ya. Kalau konsep etika dan moral kan mungkin masyarakat, pandangan masyarakat bisa dijadikan tolak ukur, tapi kalau dalam Islam tidak. Ya kalau masyarakatnya benar, kalau masyarakatnya bobrok nggak bisa dijadikan tolak ukur. Maka dalam Islam, tolak ukur benar salah, tolak ukur akhlak yang baik adalah Quran dan Sunnah, bukan pikiran manusia dan juga bukan pandangan masyarakat. Ya, ini penting, poin pentingnya. Jadi yang dianggap baik itu adalah yang sesuai atau yang dianggap baik oleh Al-Quran dan Sunnah. Meskipun dipandang masyarakat tidak baik. Gitu. Yang dipandang Al-Quran dan Sunnah itu buruk, itu ya buruk. Meskipun dipandang baik oleh kita atau oleh pandangan masyarakat. Paham nggak yang saya maksudkan ini? Ya. Pandangan masyarakat dan apa yang kita pikirkan itu benar atau baik, ya, manakala sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu baru dikatakan baik. Ya. Sesuatu itu bisa bernilai sebagai kebaikan dalam pandangan masyarakat ataupun dalam pikiran kita manakala memang itu ya
sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalnya pandangan masyarakat atau pikiran kita mengatakan itu baik, tapi ternyata Quran dan Sunnah mengatakan itu tidak baik, maka yang kita jadikan acuan baik buruk itu adalah Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah itu merupakan petunjuk langsung dari Allah dan Rasulnya. Petunjuk langsung dari zat yang mengetahui kebaikan manusia. Yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Oke, jadi ini sumber ya, sumber akhlak. Contoh begini ya, contoh begini. Yang apa ya, yang sering terjadi di masyarakat. Ada yang enggak masyarakat yang memandang makan dan minum sambil berdiri itu baik. Misalnya ada masyarakat yang menganggap baik orang yang makan minum berdiri ketika walimah atau biasanya di gedung itu. Nah, dianggap itu adalah ya baik, modern, keren dan sebagainya. Tapi itu nggak baik versi Quran dan hadis, karena ada hadis yang melarang kita makan atau minum sambil berdiri. Nah itu. Jadi mungkin menurut kita baik, wah nggak apa-apa kan, ya mungkin bisa sambil ngobrol atau bisa ngirit kursi atau dan sebagainya itu ya. Tapi itu berdasarkan sunnah atau hadis itu tidak baik. Ya, atau misalnya begini, seorang yang seorang wanita ketika acara pernikahan misalnya yang memakai pakaian adat tapi membuka aurat, itu dalam pandangan masyarakat itu baik, itu kan melestarikan budaya. Tapi kelihatan ya, misalnya auratnya ya, pakai pakaian yang mungkin kebaya yang yang sampai kelihatan badannya itu ya, bolong-bolong itu loh. Mungkin kalian pernah lihat ya. Ya mungkin dalam pandangan masyarakat itu baik. Kenapa? Katakan baik. Dalam Islam tidak. Itu tidak baik. Ya. Memperlihatkan aurat itu tidak baik. Ya. Jadi mana yang benar? Antara pandangan masyarakat yang dengan alasan melestarikan budaya atau dalam pandangan Quran dan Sunnah yang melarang untuk memperlihatkan aurat, mana yang benar? Mana yang dikatakan sebagai orang yang berakhlak? Orang yang berakhlak ya yang menutup aurat. Ya. Kalau misalnya apakah kemudian yang menutup aurat kemudian tidak melestarikan budaya? Enggak seperti itu. Bisa diakali misalnya. Ya tetap pakai pakaian adat untuk melestarikan budaya, tapi ya auratnya ditutup gitu. Ya meskipun agak beda sedikit ya nggak masalah. Ya. Yang penting dia tidak menyelisihi apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Contoh seperti itu. Dulu dalam masyarakat jahiliyah, ya, baik di Arab atau di Eropa atau bahkan di Indonesia, khamr itu jadi minuman minuman yang kebiasaan mereka. Mereka biasa mengkonsumsi khamr.
Ya, kalau di Indonesia namanya tua ya. Ya. Apa kemudian ketika sudah terbiasa di masyarakat kemudian itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baik? Tidak. Ya, karena Quran dan hadis melarang khamar. Ya, jelas ya pengharamannya. Ya, kemudian ini perhatikan. Apakah Islam menafikan peran hati nurani, akal, dan pandangan masyarakat dalam menentukan baik dan buruk, atau dengan ungkapan lain, dapatkah ketika hal tersebut dijadikan ujaran baik atau tolak ukur baik dan buruknya? Dapatkah hati nurani, akal, dan pandangan masyarakat itu dijadikan sebagai tolak ukur baik buruk? Maka jawabannya, hati nurani atau fitrah dalam bahasa Quran memang dapat menjadi ukuran baik dan buruk karena manusia diciptakan oleh Allah memiliki fitrah bertauhid, mengakui keesaannya. Ya, karena fitrah itulah manusia cinta kepada kebaikan, kepada kesucian, dan selalu cenderung kepada kebenaran. Kalau hati nuraninya itu masih dalam kondisi fitrah, ya, tidak ada syahwat, hawa nafsu dan sebagainya, ya masih dalam fitrah. Fitrah itu masih terjaga, masih jernih berpikirnya dan tidak melenceng dari apa-apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka ini bisa dijadikan tolak ukur. Nah, hati nurani itu selalu mendambakan dan merindukan kebenaran. Ya, ingin mengikuti ajaran Tuhan karena kebenaran itu tidak akan didapat kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Nah, fitrahnya kita itu kan bertauhid. Ya, bahkan dalam Quran itu diceritakan kita itu dulu sebelum di alam rahim, ya itu di mana coba? Ada yang ingat nggak? Ngapain aja? Sebelum di alam rahim kita itu dulu pernah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum. Allah tanya, Allah bertanya kepada kita, apakah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka kita menjawab, ya, kami bersaksi engkau adalah Rabbku. Jadi fitrahnya manusia itu bertauhid, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Makanya dalam Islam, ya, kenapa ketika bayi lahir itu dia dalam keadaan fitrah, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mentauhidkan Allah. Ya. Dia sudah bersyahadat sebelum di alam rahim. Cuma kita nggak ingat, ya, karena kapasitas akal kita terbatas. Jangankan ingat sebelum di alam rahim. Kalian ingat nggak ketika di rahim, ketika misalnya kita di rahim ibu kita ngapain aja ya dulu, ya? Saya nendang-nendang berapa kali dalam sehari, mukul-mukul berapa kali, guling-guling berapa kali di alam rahim. Ada nggak yang ingat itu? Kan nggak ada. Karena akal kita terbatas. Ya, jangankan ketika di alam rahim, dulu ketika umur 2 tahun pernah ngapain aja, ketika umur 3 tahun pernah ngapain aja, kita nggak ingat. Nah, Quran mengingatkan kita dulu di alam rahim kita itu dikasih rizki sama Allah, ya. Kemudian sebelum di alam rahim kita, ya, sudah ditentukan takdirnya, termasuk kita dulu sudah pernah bersaksi di hadapan Allah bahwasanya Allah Tuhan kita. Ya. Termasuk hati kita itu fitrahnya
ya, fitrahnya itu adalah mencintai hal-hal yang baik, mencintai hal-hal yang baik, yang benar, dan membenci sesuatu yang buruk. Ya. Cuma kenapa banyak orang yang lebih memilih keburukan ya karena ya dia tergoda oleh hawa nafsunya ya atau faktor-faktor lain. Oke. Sekarang kita masuk ruang lingkup akhlak ya. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama adalah akhlak pribadi. Akhlak pribadi atau akhlak fardiyah, ya. Akhlak pribadi yang terdiri dari akhlak yang diperintahkan, yang dilarang, yang dibolehkan atau yang mubah, dan akhlak yang dalam keadaan darurat. Ya, ini. Yang diperintahkan kayak misalnya apa? Bersabar, ya. Ketika dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, bersabar. Ketika dapat sesuatu yang menyenangkan, bersyukur. Ya, tidak gampang marah. Ya. Yang dilarang apa? Yang dilarang misalnya menfitnah orang, ya, dan sejenisnya. Ya. Berbuat zalim. Ada yang dibolehkan. Nah, ini akhlak pribadi. Ya. Nanti akan kita bahas ya, ini ada pembahasannya. Ini akhlak berkeluarga yang kedua. Sebentar, sebelum masuk di akhlak berkeluarga. Jadi akhlak pribadi itu tujuannya agar bisa mengkondisikan diri kita. Ya. Islam itu mengatur ya, bagaimana menjadi seorang pribadi yang soleh, yang berakhlak, pribadi yang beradab. Ya. Dan kita sudah punya figur. Ya. Jadi dalam Islam itu tidak hanya petunjuknya itu tidak hanya sekedar teori, bahkan ada figur, ada sosok teladan yang menjadi tolak ukur bagaimana cara mempraktekkan panduan akhlak yang ada dalam Quran dan Sunnah itu. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi SAW itu luar biasa dan patut kita tiru ya agar kita bisa menjadi pribadi yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhlaknya Nabi SAW dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita pelajari. Ya, sejarah kehidupannya kita baca, untuk kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran. Ya, akhlak Nabi SAW itu luar biasa. Mahatma Gandhi, seorang non-Muslim, Hindu atau Buddha, saya lupa, ya, dari India. Ya. Itu kalau baca biografi Nabi SAW itu sampai nangis itu. Padahal dia non-Muslim. Saking dahsyatnya akhlak yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Bahkan Allah memuji langsung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi itu azim, dahsyat, mulia. Ya. Kemudian akhlak dalam berkeluarga. Akhlak dalam berkeluarga, Islam mengatur ya bagaimana kita dalam berkeluarga, misalnya hubungan antara misalnya kewajiban timbal balik orang tua dan anak. Bagaimana adab kita kepada orang tua? Bagaimana kewajiban orang tua pada anaknya itu seperti apa saja?
yang harus ditunaikan, bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang tua kita, ya, itu dalam Islam dijelaskan. Ya, berapa banyak anak sekarang itu yang kehilangan ilmu adab seorang anak kepada orang tuanya sampai-sampai ya, bahkan dia berani sampai ada yang uh, mengkriminalkan orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, Islam itu sebenarnya sudah ada kaidah-kaidahnya supaya hubungan antara orang tua dan anak itu baik. Ya. Kemudian kewajiban suami dan istri, ya, kewajiban suami istri ini juga masuk adab berkeluarga, ya. Apa saja kewajiban istri terhadap suaminya, kewajiban suami terhadap istrinya. Kenapa banyak kasus perceraian? Ya, angkanya itu semakin lama semakin tinggi, ya. Bertambah terus, ya. Banyak yang nikah tapi banyak juga yang KDRT, broken home, sampai cerai, bahkan saling bunuh, istri bunuh suami, suami bunuh istri, ya. Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, atau semacam-macam ya kayak gitu. Kenapa itu? Karena berapa banyak orang yang melangkah ke jenjang pernikahan tanpa mengetahui ilmu atau adab bagaimana dia menjadi seorang istri yang baik. Dia nggak tahu ilmu bagaimana adab menjadi suami yang baik. Akhirnya apa? Sak geleme dewe, seenaknya sendiri, ya, dalam berkeluarga. Yang penting aku happy, yang penting seneng, tanpa dipandu dengan ilmu bahaya. Makanya sebetulnya ketika bicara masalah bekal pernikahan yang paling pokok itu bukan masalah kamu gaji berapa, kerja di mana, bisa apa. Tapi yang paling pokok adalah apakah dia itu sudah berilmu dan mengetahui ilmu bagaimana berkeluarga yang baik. Dan dalam Islam itu diajarkan adab-adab menjadi seorang suami yang baik, adab-adab menjadi seorang istri yang baik, ya, bagaimana menjaga hubungan suami istri itu sampai forever, ya, until jannah, ya, sampai surga, sehidup semati, ya, visi misinya sama-sama ke surga bareng-bareng beserta anak-anaknya, ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak hanya sekedar jargon yang hanya diucapkan ketika menikah, tapi betul-betul dihiasi dengan adab yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Termasuk di sini ada juga kewajiban terhadap karib kerabat. Karib kerabat itu ya orang-orang yang masih masuk dalam kerabat kita, bude kita, pak de kita, dari bapak kita, dari ibu kita, itu harus terus dijaga itu. Ya, nah, momen-momen Lebaran tuh bisalah digunakan kesempatan yang ya cukup bagus lah untuk saling silaturahim, saling mengetahui siapa sih kerabat saya itu, ya, ya, saling memberikan nasihat, ya. Ketika ada yang sakit, ada yang punya masalah, dibantu, diberikan pertolongan. Islam mengatur itu sangat-sangat lengkap, ya, sangat lengkap, baik dari Quran maupun hadis, ya. Kemudian adab bermasyarakat. Jadi Islam juga mengatur bagaimana adab-adab bermasyarakat, bermuamalah, ya, dengan tetangga, ya, kanan kiri kita, ya. Dan ini terdiri dari yang dilarang apa saja, yang diperintahkan apa saja, adab-adabnya apa saja, ya. Nggak boleh ganggu tetangga, ya. Ketika bertamu adabnya apa saja, nggak boleh nyelonong langsung masuk rumah, ya. Malam-malam, ya, jam 12 malam nggak boleh gaduh misalnya sampai nyetel lagu yang nggak jelas atau nyanyi-nyanyi keras dan sebagainya, ya. Islam mengajarkan adab, bagaimana adab bermasyarakat,
ada bertetangga, ya. Kalau tetangganya ada yang sakit, ya dijenguk, ya. Ada yang meninggal, ya takziah, ada kerja bakti, ya hadir, ya bareng-bareng, saling tolong menolong, saling bantu membantu, lengkap itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ya, di antara tanda kesempurnaan keimanan seorang itu adalah mencintai saudaranya, termasuk tetangganya, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Jadi sampai seperti itu. Dan sudah terbukti bagaimana Nabi SAW menjalin hubungan di dalam bermasyarakat kepada para sahabatnya. Itu kecintaannya sudah sama seperti kecintaan terhadap dirinya maupun keluarganya. Ya. Kemudian akhlak dalam bernegara. Jadi Islam itu Masya Allah ya, mengatur dari adab bangun tidur, adab BAB, buang air kecil, buang air besar, sampai adab bernegara itu diatur dalam Islam, baik dalam Quran maupun dalam hadis, dalam sunnah, seperti hubungan antar pemimpin dan rakyatnya, adab-adab seorang pemimpin itu seperti apa, pemimpin yang baik seperti apa, adab seorang rakyat kepada pemimpinnya itu bagaimana. Kenapa sekarang lahir pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan lain sebagainya? Karena loss of adab, karena telah kehilangan adab. Kenapa kok hilang adab? Karena sudah kehilangan rasa takutnya kepada Allah. Atau memang dia tidak belum belajar tentang adab, ya bisa juga belajar ilmu tentang tata negara, tentang ilmu ini ilmu itu, tapi adab menjadi seorang pemimpin yang baik dia nggak ngerti. Nah ini maka ya nanti bisa menimbulkan kerusakan pemimpin seperti itu, ya. Pemimpin yang nggak amanah. Begitu juga adab rakyat itu seperti apa, rakyat yang baik itu seperti apa. Ketika pemimpinnya misalnya melakukan sesuatu yang tidak baik itu bagaimana langkah-langkahnya yang bijak, ya. Kemudian juga hubungan luar negeri, ya. Islam juga ada hubungan luar negeri, hubungan antar negara, ya. Itu Islam juga mengatur, ya. Perjanjian-perjanjian apa yang perlu dibuat berangkat dari apa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah kepada raja yang ada di misalnya yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, yang ada di Yaman, yang ada di Mesir misalnya, ya. Itu banyak ya hubungan-hubungan diplomatik, hubungan luar negeri yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mendakwahkan, mensyiarkan kebaikan Islam, ya. Ini perlu, seperti misalnya ketika kita menyikapi kejadian yang ada di Palestina sekarang ini yang tidak henti-hentinya udah 130 hari lebih ya dijajah, dibombardir, ya. Tapi negara-negara yang ada di sampingnya, bahkan negara-negara muslim yang lainnya tidak berkutik bisa masuk, ya, untuk memberikan bantuan. Ini kenapa? Harusnya kan ya langsung terbuka membantu mereka. Kenapa kok jadi susah? Yang membuat susah itu apa? Ya, sampai harus 30.000 lebih ya dibunuh ya dengan cara-cara yang biadab oleh Israel. Bagaimana solusinya? Islam mengatur ini hubungan luar negeri, ya, hubungan dengan negara-negara lain, ya, dalam masalah dagang, dalam masalah dakwah dan lain sebagainya. Islam mengatur, termasuk dalam masalah keamanan. Islam mengatur, ya, ya, termasuk. Jadi gini ya, jangan sampai ada orang Islam itu punya pemikiran sekuler. Sekuler itu yang tidak mau menggunakan aturan agama dalam mengurus masalah-masalah keduniaan.
Misalnya ketika ngurus masalah politik, udahlah jangan bawa-bawa Quran, jangan bawa-bawa hadis dalam di DPR misalnya. Dalam membuat undang-undang jangan bawa-bawa agama dan lain sebagainya, itu sekuler itu. Kenapa? Padahal Islam mengatur itu bagaimana masyarakat itu sejahtera, ya, bagaimana ekonomi dalam Islam, bagaimana politik dalam Islam, bagaimana Islam mengatur sosial kemasyarakatan, ya, Islam mengatur pendidikan dan sebagainya. Islam sangat komplit. Jangan sampai ada di antara kita yang punya pemikiran sekuler, yaitu tidak mau membawa aturan agama untuk diterapkan di bidang-bidang yang dia geluti. Kemudian akhlak beragama, yaitu kewajiban terhadap Allah. Kewajiban terhadap Allah. Apa saja, ya, tidak boleh menyekutukannya, ya, selalu mentaati perintahnya, nggak boleh melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara garis besar ini berangkat dari sistematika yang dibuat oleh Abdullah Darras tentang berapa tadi 5 ruang lingkup akhlak ini. Tampaklah bagi kita bahwa ruang lingkup akhlak itu sangat luas, mencakup seluruh kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah maupun secara horizontal, ya, dengan sesama makhluknya. Tidak hanya manusia, makhluknya. Makhluk Allah itu tidak hanya manusia, termasuk bagaimana hubungan kita dengan lingkungan, adab kita dengan lingkungan, flora, fauna, menjaga tumbuhan, melestarikan lingkungan, ya, kemudian termasuk hewan, adab kita dengan hewan diatur. Nah, kita itu misalnya berbuat zalim kepada seekor hewan, misalnya kita misalnya kita kita membunuh hewan dengan cara disiksa dulu atau apalah buat mainan dulu, nggak boleh itu. Nanti ada hisapnya, itu akan dihisap. Misalnya kita membunuh tikus dengan cara apa? Dibakar buntutnya dulu, ya, juga dari buntutnya itu, itu nyiksa, nggak boleh. Ya, membunuh dengan nyiksa dulu, nggak boleh. Ada adabnya. Ketika nyembelih, ahsinu zabah, kata Nabi SAW, maka menyembelihnya dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya, ya. Cara merebahkan hewannya juga harus dengan selembut mungkin, nggak boleh kasar, nggak boleh dilukai terlebih dahulu. Jadi sama hewan saja kita ada adabnya, nggak boleh berbuat zalim, apalagi sama manusia. Kalau sama hewan saja kita nggak boleh berbuat zalim, kita harus beradab, ya, karena nanti akan ada hisabnya. Misalnya kita berbuat zalim kepada hewan, nanti kita akan dihisab. Jangankan kita dengan hewan, ada hewan antar hewan. Ada kambing yang satu punya punya tanduk misalnya dengan kambing yang agak kecil nggak punya tanduk, kemudian yang punya tanduk itu nyeruduk yang nggak punya tanduk tadi, ya, sampai berdarah-darah atau mungkin sampai mati misalnya. Maka hewan yang bertanduk tadi, yang berbuat zalim kepada kambing yang nggak bertanduk tadi, nanti di hari kiamat hewan itu akan dibangkitkan dan dikisos, ya, dihisab, dikisos. Kezalimannya itu akan dibalas, ya, dan yang dizalimi juga akan dihadirkan. Itu hewan. Hanya saja ketika sudah dikisos, ya, sudah dibalas, ya sudah, mereka hewan itu dimatikan lagi. Tapi kalau manusia itu nanti ada surga, ada neraka. Hewan saja ada hisabnya, ya, apalagi manusia. Maka kita harus betul-betul menjaga ada. Berangkat dari sistematika di atas dengan sedikit modifikasi penulis, membagi pembahasan akhlak, dan dalam buku ini menjadi 6 poin ini yang insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Akan kita breakdown bagaimana akhlak atau adab kita kepada Allah, ya. Ya, kita, ya, ketika kita mengaku, ya, menjadi hamba Allah, ya, dan mencintai Allah, itu bukan tanpa konsekuensi, ada konsekuensinya. Bagaimana cara kita mencintai Allah yang baik?
Ya, agar kita dimuliakan oleh Allah itu kita harus ngapain aja itu kita harus tahu akhlak terhadap Rasulullah SAW ya. Kita yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, buktikan kecintaan kita itu dengan tindakan nyata, dengan mempelajari hadis-hadisnya, mempelajari secara kehidupannya, mengetahui pola atau kehidupan Nabi SAW dari A sampai Z. Tadi ya saya katakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dengannya kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya, berapa banyak orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, tapi jangankan mau mengamalkan sunnah-sunnahnya, mempelajari hadisnya aja nggak mau. Ya. Bahkan ada yang kadang beralasan, wah itu kan bukan bidang keilmuan saya, ini aneh. Ada orang Islam nggak mau belajar Quran, nggak mau belajar hadis karena alasannya itu bukan bidang saya. Bidang saya kan farmasi, bidang saya kan kedokteran, kesehatan dan sebagainya. Nggak ada hubungannya saya sama belajar hadis dan Quran misalnya, itu parah itu. Jangan sampai ada yang seperti itu. Akhlak terhadap pribadi tadi sudah saya jelaskan, akhlak dalam keluarga, dalam masyarakat, bernegara. Insya Allah akan kita breakdown penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya, insya Allah kita lanjut ya pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa resum catatan dari poin-poin penting pada kesempatan kali ini silahkan ditulis dan nanti silahkan ketika masuk secara offline ditunjukkan ke saya ya untuk presensi. Ya. Kalau bisa di buku saja karena itu hanya ditunjukkan ke saya untuk saya lihat ya untuk presensi. Habis itu saya kembalikan lagi nanti untuk belajar baik untuk bahan belajar UTS maupun UAS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, silahkan kita kalau ada mau pertanyaan, diskusi, silahkan disampaikan ya di open mic-nya, silahkan. Ya. Kalau bisa yang belum punya buku ini ya di ke LPSI itu judul bukunya Kuliah Akhlak ya. Of Minahar Ilyas Allah yarham. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk harga bukunya kira-kira berapa ya, Pak? Ya Allah, saya lupa tadi nggak nanya. Tadi saya ke LPSI, tapi coba nanti saya tanyakan, nanti saya share di grup ya. Saya lupa apakah ada perubahan atau enggak. Paling antara 30-40-an. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi siapa yang mau tanya ya terkait materi silakan. Ayo. Jangan takut bertanya. Atau ada hal-hal yang yang perlu didiskusikan dari apa yang saya sampaikan tadi, ada yang mungkin belum jelas, atau ada kasus apa yang berhubungan dengan apa yang saya terangkan, silahkan ditanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya buat PR. Ya, dan sebelum saya tutup. Oke, kalau nggak ada, berarti saya tutup ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang ya. Kita akhiri pertemuan kali ini ya, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.